Haleluya. Jadi saya mau menceritakan bagaimana Tuhan sudah melepaskan saya dari kematian. Umur saya sudah 76 tahun, saudaraku. Dan saya mengenal Yesus, haleluya. Saya mengenal Yesus kira-kira 50 tahun yang lalu. Dan saya mau menceritakan bagaimana Tuhan melepaskan saya dari satu kematian berikutnya, sampai hari ini saya mau menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu, betapa besarnya kasihnya, dan Dia sudah menghidupkan saya supaya saya menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Mungkin saudara tidak akan mengalami seperti apa yang saya alami, tetapi prinsipnya Tuhan itu baik. Amen. Seperti tadi sudah disaksikan oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kalau saya pun ditolong, saudara pun pasti ditolong. Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak membedakan kita. Dia mengasihi seluruh dunia ini. Itu sebabnya diberikannya Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk datang ke dunia ini, bahkan untuk mati bagi kita. Sehingga siapapun kita yang percaya kepadanya, tidak lagi binasa. Oleh karena dosa-dosa kita tidak dihukum di neraka, tetapi mendapat hidup yang kekal, jadi warga negara sorga. Inilah yang saya mau saksikan. Yang pertama sekali, saya dihidupkan Tuhan dari mati rohani. Dulu saudaraku, saya sudah ke gereja, bahkan saya sudah berdoa, bahkan saya memakai nama Yesus, tapi di hadapan Tuhan saya masih mati rohani. Manusia ini ada roh, ada tubuh, ada jiwa, ada tubuh. Mudah saudara untuk mengingatnya. Roh adalah roh kita yang bisa bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan itu roh. Jadi roh kita ini kalau hidup dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Begitulah dulu Adam dan Hawa bisa berjalan-jalan di Taman Eden, bersekutu, bercakap-cakap dengan Tuhan. Begitu dia berdosa, mati. Dia diusir dari Taman Eden, tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Sampai sekarang firman Tuhan berkata, saudaraku, semua manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu maut. Artinya kalau kita tetap dalam keadaan kita, kalau kita mati secara badani, kita akan ke neraka. Tetapi kasih karunia Tuhan itu adalah hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka roh kita yang mati itu lahir baru, hidup kembali. Tuhan berikan kehidupan dulu saudaraku, yang diberikannya kepada Adam dan Hawa, itu kembali hidup sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang saya alami. Saya yang mati rohani, satu hari saya diajak oleh teman saya dalam kebaktian seperti ini, tapi bukan Natal, kebaktian Paskah. Lalu di situ diberitakan Yesus mati, bagaimana disengsarakan, dan pada akhirnya di kayu salib dia berseri, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mengapa engkau tinggalkan aku? Dan kemudian dia mati saudaraku. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus dalam hatinya, oh Yesus telah mati bagi dia, bangkit pada hari ketiga, dan kemudian dia mengaku dengan mulutnya Yesus itu Tuhan dalam hidupnya, maka dia diselamatkan. Pada waktu di kebaktian itu saya mendengarkan kor, seperti saudara dengar ini, puji-pujian ini, yang berkata, Yesus berkata dalam nyanyian itu, aku telah mati bagimu, aku telah menyerahkan seluruh hidupku bagimu, semua sudah keserahkan, apa yang kau serahkan bagiku? Saya menangis saudaraku. Saya orangnya keras hati, nggak pernah nangis. Ibu saya meninggal pun saya nggak menangis. Ya, banyak perkara saya nggak menangis. Tapi waktu saya menangis, saya katakan, Tuhan Yesus, kuserahkanlah hidupku. Ampuni aku Tuhan. Bagaikan satu beban yang berat selama ini jatuh dari hidup saya, dari hati saya, dari seluruh beban berat saya. Pada malam kebaktian itu, saudaraku, pada hari kebaktian itu, saya bebas, saya hidup kembali. Dari mana saya tahu hidup? Karena besok paginya saya biasa berdoa pagi, tapi ya berdoa biasalah.
Ya, pagi-pagi berdoa, makan berdoa, malam tidur berdoa. Tapi pagi besoknya waktu saya berdoa, waktu saya berkata, Bapa di surga, iba segelar anak Tuhan Yesus Rehaguman Bandu. Langsung saya rasa Bapa itu berkata, anakku, aku ada di sini. Aku mengasihi hidup roh saya. Saya tahu betul doa saya dijawab Tuhan. Disitulah saya pertama kali dilepaskan Tuhan dari mati rohani menjadi hidup rohani. 50 tahun yang lalu sampai hari ini saya tetap hidup, saudaraku. Dan saya percaya hidup yang diberikan Tuhan itu bukan hanya di dunia ini. Kalau saya meninggalkan dunia ini, umur saya sudah 76 tahun. Saudaraku, kalaupun saya hidup 120 tahun, itu sebentar saja. Ya, saya masih merasakan, baru kemarin saya tamat SMA, 17 tahun. Sekarang saya 17 tahun lebih sedikit saja. Tetapi begitulah cepatnya waktu berlalu. Tapi sesudah kita meninggalkan dunia ini, ada rumah di sorga. Ada hidup yang kekal. Semua itu karena Yesus. Saudaraku, terimalah Yesus sebagai juru selamat saudara, supaya saudara hidup. Dan kapan saudara berdoa, saudara tahu ada Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kita. Nanti saudara dengarkan lagi firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, saudaraku. Saudara akan betapa teguh. Dan pada waktu berdoa, saudara datang pada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, supaya malam ini semua kita hidup dan tidak ada lagi yang mati. Persayakah saudara Yesus mau memberkati saudara? Amin. Mengasihi saudara? Amin. Mau menolong saudara? Amin. Mari kita angkat tangan kita. Katakan, Tuhan Yesus, saya berseru padamu. Saya percaya padamu. Ampunilah saya. Selamatkan saya. Hari ini saya lahir baru. Saya hidup jadi anak Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Nanti Ibu Gembala akan lebih meneguhkannya lagi. Tapi hari ini biar saudara tahu, biar saudara meyakini Yesus itu sangat mengasihi kita dan mau menghidupkan kita kembali sehingga roh kita bisa bersekutu dengan Bapa di sorga. Haleluya. Inilah yang paling penting, sebab Tuhan berkata, apa gunanya dapat seluruh dunia ini jikalau kita binasa oleh karena dosa-dosa kita yang dihukum. Tetapi saudaraku, dalam Yesus maka kita semua pun ditambahkan Tuhan kepada kita. Yang kedua, saya dihidupkan Tuhan dari mati pengharapan, mati iman. Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana berharap, beriman untuk hidup saya di dunia ini. Saudaraku, kalaupun orang berkata dia senang, tidak betul. Karena firman Tuhan berkata, setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tidak pernah sayang kepada manusia. Jadi siapapun manusia ini, kalau belum datang kepada Yesus, pasti akan diobrak-abrik oleh setan. Itu sebabnya saudaraku, waktu saya masih belum selamat, saya betul-betul nggak punya iman. Sebab iman hanya datang kalau kita mendengar atau membaca atau merenungkan firman. Saya tidak punya iman karena saya tidak tahu Yesus dan saya tidak tahu firman. Kalaupun saya baca hanya untuk ujian, kalau ujian agama. Tapi saya tidak kenal, mati saya tidak tahu. Begitu saya selamat, saya buka Alkitab, saya heran sekali. Mengapa semua persoalan hidup kita ini bisa dijawab oleh Alkitab. Saya sangat sukacita saudaraku, saya punya iman, saya punya pengharapan, lalu berubah hidup saya. Saya tidak ceritakan satu persatu, kalau 50 tahun sudah selamat itu tidak siap 3 bulan ini. Tapi satu perkara yang saya mau saksikan kepada saudara, pada waktu saya sekolah dokter, saudaraku, masih koskap namanya, masih praktek. Teman saya sekali berkata begini, nama saya Rahmamana, ya, kenapa kau kok sedih saja? Lalu saya berkata, saya jengkel dan saya marah karena dia teman rapat saya, namanya Alex, ya, sekarang Dokter Alex. Lalu saya katakan, kamu inilah Alex, rupanya hidup ini ada senangnya, semua susah. Dia nggak mau bertengkar sama saya, dia diam. Tapi dia menyadari saya ini orangnya pemurung, ya, walaupun senang sebentar, murung lagi. Sebab selalu tidak ada jalan keluar, tidak punya iman, banyak khawatir, banyak cemas, masa depan tidak karuan.
Sudah pun dokter saudaraku, tetap begitu. Satu hari saya dikirim oleh Fakultas Kedokteran USU ke Jakarta, ke UI, untuk belajar penyakit darah anak, karena saya mengambil spesialis anak. Belum pun saya tamat, baru mulai, sudah dikirim ke Jakarta. Nah, profesor saya sama saya, saudaraku. Lalu saya disuruh belajar. Sampai di sana, saudaraku, saya lahir baru seperti saya katakan tadi, dapat darah Yesus, ya. Lalu kemudian sesudah berapa lama saya mulai tahu Alkitab ini, saya mulai punya iman. Tanpa sadar saya berubah jadi orang yang bersuka cita. Saya tidak sadar, tapi satu hari teman saya namanya Dr. Aceh, dia punya abang itu seorang guru besar di UI. Saya selalu dibawanya ke rumahnya. Satu hari dia katakan kepada adiknya ini, si Aceh ini, ya, teman saya ini, Aceh, dia katakan, itu temanmu itu, dia nggak tahu panggil Rahma mana, dia panggil saya Rahma. Itu si Rahma temanmu itu, kenapa selalu bersuka cita? Saudara bisa bayangkan, sebelum selamat orang berkata, kenapa kau selalu sedih? Sesudah saya selamat, saya selalu baca Alkitab, lalu kemudian orang berkata, kenapa kau selalu suka cita? Haleluya. Saudaraku, biarlah semua kita selalu bersuka cita. Terima Yesus, rajin baca Alkitab, setia kebaktian di gereja. Saya anjurkan saudara terima Tuhan Yesus hari ini. Saudara tetap setia di GKI Brastagi. Haleluya. Supaya saudara seperti kesaksian Bapak Laya tadi bisa dimuridkan dan bisa bersuka cita, karena firman Tuhan ini sumber sukacita kita. Yang terakhir ini yang saya mau saksikan sungguh-sungguh saudaraku, supaya saudara tidak ada yang bimbang. Hari ini biarlah saudara semua sembuh. Tadi saya mati saudaraku, mati rohani, mati iman. Sekarang saya mati badani pun dihidupkan Tuhan. Saya dari awal selamat sampai hari ini, sepanjang umur 50 tahun tetap dihidupkan Tuhan beberapa kali. 9 hari yang lalu, tanggal 23 hari Jumat, saudaraku, ada genangan air di rumah yang biasanya tidak ada. Saya tidak begitu awas karena kami mau pergi ke Timor Leste, mau menginjil di sana, mau KKR saudaraku, Kak Vicky yang khotbah, kami yang seminar. Saya tidak begitu awas, saya agak inilah ya, agak tidak begitu hati-hati. Ada genangan air, lalu mereka matikan lampu di kamar itu. Saya terpleset, jatuh terduduk. Ya. Saya rasakan betul duduk, dan betul-betul saudaraku, kalau menurut ilmu kedokteran itu berbahaya. Umur saya sudah 76 tahun, jatuh terduduk, bisa patah tulang punggung, bisa mati. Saya tidak bisa ngapain pun, duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa, tidur pun sakit nggak bisa, harus digendong ke mobil untuk pergi ke rumah sakit. Bapak Gideon Monte menggendong saya, saudaraku, dia pun sudah keberatan karena saya terlalu berat untuk digendong, ya. Sampai di mobil dibawa ke rumah sakit, saudaraku, saya berpikir, Tuhan, apakah hari ini saya harus pulang ke sorga? Dan yang paling saya sedihkan, saya sudah janji ke Timor Leste, saudaraku, dan saya sudah berkata, sudah beli tiket, dan mereka sudah buat spanduk, dan mereka berkata, Ibu, mereka panggil saya Mother Superior, ya, harus sampai di Timor Leste. Saya tidak tahu mengatakannya. Lalu difoto, saudaraku, difoto dari muka, difoto dari samping, langsung dokternya datang melihatnya. Itu adalah vonis, saudaraku, bagi saya. Ya, apakah yang terjadi? Dokternya berkata, tidak ada tulang yang rusak, tidak ada. Tapi saya masih menggeletak. Lalu saya katakan, dokter, saya hari Senin harus ke Timor Leste. Ini hari Jumat, hari Senin, 2 hari lagi. Tiket sudah dibeli, saya mesti ke Timor Leste. Dokternya ketawa aja, saudaraku, karena memang mustahil, ya, mustahil betul terjadi seperti itu. Lalu kemudian dokternya berkata, lihat saja, saya minta tolong didoakan kepada kalian juga di Brastagi, juga seluruh Indonesia GKI, terutama Gereja Kemenangan Iman di Timor Leste, namanya Igreja Victoria da Fe de Timor Leste, Gereja Kemenangan Iman Timor Leste. Mereka berdoa, lalu hamba Tuhan di sana berkata, ibu mesti datang. Besok ibu mesti bangun, bangkit, berjalan, dan datang ke Timor Leste. Itu perkataan iman.
Saya mau mengatakan kepada saudara, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Kalau dipakai ilmu kedokteran saya akan berkata itu mustahil. Tapi kalau dipakai saudaraku iman kepada janji Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sepanjang hari Jumat saya tertidur, bergerak pun tidak bisa, Sabtu pun demikian. Tapi Sabtu malam saya duduk, langsung bangkit, langsung berjalan. Dan saya, saudaraku, dikatakan dokter, nggak perlu lagi pakai korset. Dan tadinya dia bilang pakai korset, harus diterapi dan lain sebagainya. Nggak perlu lagi, boleh pergi ke Timor Leste. Cuman kalau di bandara, tolong supaya jangan jauh berjalan pakai kursi roda. Saudaraku, saya patuhi dokter saudaraku karena maksudnya baik. Kami sampailah di Timor Leste, saudaraku. Itu perjalanannya 2 jam ke Jakarta, 2 jam ke Denpasar, 2 jam lagi ke Dili. Saudaraku, kadang digotong, kadang diangkat, ya, apanya. Tapi yang penting saya sampai ke Timor Leste, saya di sana bisa berdiri, saya bisa berjalan, saya bisa seminar dan pulang lagi dengan selamat. Dan hari ini saya ada di sini. Satu kesaksian yang mengatakan betapa besarnya kasih Tuhan. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai hari ini. Kalau dulu Yesus menyembuhkan, hari ini pun Yesus menyembuhkan. Saya buktinya, saudaraku, hari ini saya bisa berdiri di sini. Seluruhnya ini adalah mustahil, tapi tidak ada yang mustahil. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Sekarang adakah saudara Tuhan percaya Tuhan Yesus mau menolong kita semua? Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Dengarkan lagi kesaksian hamba-hamba Tuhan ini. Biarlah saudara semua diberkati hari ini. Biarlah kasih Tuhan mengalir kepada kita. Kuasa Tuhan juga mengalir kepada kita. Keluar dari tempat ini sebagaimana dikatakan oleh saudara tadi. Jangan ada lagi dosa yang mengikat kita. Tapi biarlah kita hidup. Biarlah kita memperoleh hidup yang kekal. Biarlah kita menjadi warga negara surga. Dan biarlah sepanjang hidup saudara diberkati, yang sakit disembuhkan, apapun persoalan saudara, Kristus jawaban dalam hidup saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu. Haleluya. Mari kita teriakan haleluya dulu 3 kali. Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Malam ini Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan di mana ada Yesus ada kemerdekaan. Malam ini adalah malam mujizat bagi kita. Mujizat masih berlangsung. Kenapa? Karena Yesus kita hidup. Lebih kuat aminnya. Sekali lagi katakan amin. Yang percaya Yesus hidup katakan amin. Saudaraku, Yesus telah selesai menanggung semua dosa dan kutuk dosa kita. Apakah itu kutuk dosa kemiskinan, kegagalan, penyakit, kematian, telah selesai ditanggung oleh Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 3:13-14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi karena Yesus lahir, dan bukan hanya lahir, Dia pergi ke Golgota, menebus kita dengan darahnya. Dia mati di kayu salib dan bangkit kembali. Dan karena itu kita bisa diberkati. Mari pastikan pada malam hari ini saudara memiliki Yesus dalam hati saudara. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-12, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Tapi barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Malam ini mari kita semua memiliki anak, yakni Yesus. Maka kita akan memiliki hidup. Hidupnya Tuhan dan hidup yang kekal di sorga selama-lamanya. Katakan amin lebih kuat. Saudaraku, ada sebuah kisah itu mengenai seorang yang sangat kaya, yang memiliki 1 orang anak laki-laki.
Dan ayahnya ini sangat mengasihi anak laki-lakinya ini. Ayah ini seorang yang sangat kaya. Dia seorang kolektor seni. Dia suka membeli dan mengumpulkan lukisan-lukisan berharga dan sangat mahal di rumahnya dia kumpulkan. Dan saudara, bakat ini dia wariskan kepada anaknya yang laki-laki ini. Dan anak laki-laki dia sejak kecil sampai remaja dibesarkan dalam kehidupan yang mewah dan nyaman. Tetapi anak laki-laki dia ini sangat baik. Anak laki-laki suka sekali ramah. Dia suka bergaul dengan berbagai orang dari berbagai macam kalangan. Dia suka bercakap-cakap dengan seorang pengemis yang selalu mengemis di depan rumah mereka. Dan akhirnya mereka berteman baik. Suatu hari anak ini berulang tahun dan pengemis ini menghadiahkan lukisan gambar pensil kepada anak orang kaya ini. Dan lukisan itu adalah lukisan wajah anak orang kaya ini. Wah, anak orang kaya ini sangat senang sekali. Dia sangat berterima kasih kepada kawan pengemisnya yang baik hati itu. Dia bahkan berkata dia sudah menaruh lukisan itu di satu frame yang bagus. Namun suatu hari yang naas, anak ini meninggal dunia pada usia yang muda. Ayahnya sangat bersedih hati. Pengemis ini juga sangat bersedih hati. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya ayahnya menjadi tua dan meninggal dunia juga. Dan kemudian tersiarlah kabar rumah orang kaya ini terbuka untuk umum, untuk dilelang beserta semua lukisan-lukisan mahal dan benda-benda seni lainnya yang mahal itu, saudara. Dan banyak orang dari penjuru dunia datang berebut mau membeli lukisan-lukisan mahal tersebut. Dan kemudian rumah gerbang orang kaya itu terbuka. Pengemis itu teringat akan kawan baiknya itu. Dia ingin tahu apakah lukisan wajah anak itu masih ada di rumah itu atau tidak. Karena itu dia berpakaian serapi dan sebaik mungkin dia ikut masuk ke dalam rumah itu. Dan sampai di dalam, lelang sudah mau dimulai. Dia duduk paling belakang. Juru lelang mengatakan semua yang hadir diam agar lelang bisa dimulai. Maka barang pertama yang dilelang adalah lukisan wajah anak orang kaya itu. Wah, pengemis itu terharu. Dia teringat akan kawannya ini yang sangat dikasihinya. Dia berpikir, siapalah yang mau membeli lukisan wajah anak yang sangat dikasihinya itu. Namun ternyata tidak ada orang yang mau membelinya. Semua orang ribut berteriak dan berkata untuk mulai melelang lukisan seni atau karya seni yang sebenarnya. Mereka datang ke rumah itu bukan mau membeli lukisan wajah anak orang kaya sudah meninggal itu. Namun juru lelang dengan tegas mengatakan harus dilelang lukisan wajah anak ini dahulu. Melihat tidak ada orang yang mau membelinya, maka pengemis itu mengumpulkan semua uang yang ada padanya dan dia mengangkat tangannya dan berkata dia mau membeli lukisan itu dengan harga $1. Maka juru lelang mengesahkan bahwa pengemis itu memiliki lukisan wajah anak itu dan terjual kepada pengemis itu. Dan kemudian semua orang ribut dan berkata, ayo teruskan lelang, kami mau membeli lukisan-lukisan mahal itu. Namun juru lelang berkata, lelang sudah selesai. Orang jadi terheran-heran dan bahkan ada yang marah. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Juru lelang kemudian menjelaskan, ayah orang kaya ini adalah sangat mengasihi anaknya. Maka sebelum dia meninggal, dia membuat satu wasiat. Dan isi wasiat itu adalah siapapun yang membeli lukisan wajah anaknya akan mendapatkan semua benda-benda seni berharga, lukisan-lukisan mahal, dan rumah orang kaya itu juga. Jadi pengemis itu mendapatkan lukisan wajah anak yang dikasihnya beserta semua harta orang kaya itu. Demikianlah halnya dengan kita pada hari ini, saudaraku. Siapa kita yang menerima anak akan menerima semuanya. Tapi jikalau kita sibuk mengejar semuanya dan melupakan anak, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Firman Tuhan berkata dalam Markus
Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Mari dapatkan Yesus, maka saudara akan dapatkan segalanya. Dapatkan jawaban dalam hidup saudara. Dapatkan kepastian keselamatan untuk kehidupan kekal saudara. Dan malam ini dapatkan kesembuhan bagi penyakit saudara. Dan dapatkan juga harapan untuk masa depan yang indah. Saudaraku, semua telah selesai ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus telah selesai menanggung dosa saudara, sehingga saudara tidak perlu dihukum oleh karena dosa saudara, tapi saudara yang percaya pada Yesus akan diampuni seluruh dosa saudara, sehingga saudara bisa menerima sorga yang kekal. Dan Yesus juga telah selesai menanggung penyakit saudara, sehingga saudara tidak perlu lagi menanggung penyakit saudara. Firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus saudara sudah sembuh. Pada malam ini saudara terima kebebasan daripada Tuhan, karena semua telah disediakan Tuhan bagi saudara. Dan pilihan ada pada kita. Semuanya dimulai dari pilihan. Saudaraku, pilihan saudara untuk percaya pada Yesus dan mendahulukan Yesus dalam hidup saudara akan mengubahkan masa depan saudara. Maka biarlah pada hari ini semuanya kita percaya sepenuhnya pada Yesus, dan pulanglah dari tempat ini dengan keselamatan, dengan kebebasan, dengan kesembuhan, dengan berkat Tuhan yang melimpah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Berapa banyak di sini mau pulang dengan Tuhan Yesus? Mari lambaikan tangannya. Jadilah bagi kita semuanya. Karena memang hanya Yesuslah yang paling mengasihi saudara. Manusia dan semua kuasa yang ada dalam dunia ini bisa mengecewakan kita. Kasih manusia pun bisa mengecewakan kita. Hanya kasih Yesus yang tidak terbatas. Hanya kuasa Yesus yang tidak terbatas. Bapak ibu saudara, ada banyak hal di dalam dunia ini, bukan hal yang jahat, bukan. Hal yang baik, yang dapat memberikan kepada kita kuasa. Seperti uang, pendidikan, kedudukan. Itu dapat memberikan kepada kita kuasa. Kita mengerti kalau orang yang punya banyak uang, biasanya memiliki lebih banyak kuasa. Kalau orang pendidikannya lebih tinggi, atau kedudukannya hebat, dia punya banyak kuasa. Tapi kalau kita jujur, kita akan mengakui semua hal baik tersebut, kalaupun kita miliki, kuasanya terbatas. Karena ada saatnya di dalam kehidupan, kita akan sampai kepada satu masalah, di mana uang yang kita miliki, pendidikan yang kita miliki, ataupun kedudukan yang kita miliki, tidak dapat menjawab masalah kita dengan tuntas. Sama seperti kesaksian-kesaksian sudah saudara dengar tadi. Kalau kita kena satu penyakit di mana belum ada obatnya, kita sudah berusaha kepada semua orang pintar, tapi tetap juga tidak sembuh. Apalah gunanya uang yang kita miliki? Kalau hati kita tidak tenang, seperti kesaksian Ibu Gembala, Ibu Munte, walaupun dia dokter, walau kedudukannya hebat, walau pendidikannya hebat, tidak bisa membeli hati yang tenang. Kalau rumah tangga kita hancur, walau koneksi kita banyak, kenalan kita orang-orang tinggi, tidak bisa menjamin rumah tangga kita pulih kembali. Kenapa? Karena semua hal itu walaupun baik, kuasanya terbatas. Malam ini biar kita ingat, ada satu pribadi yang mengasihi saudara dan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Namanya Tuhan Yesus. Izinkan dia menjamah saudara, karena Tuhan Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan
dan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kemarin Yesus menyembuhkan, 2000 tahun yang lalu dia mengadakan mujizat, malam ini mujizat pasti terjadi kepada saudara. Karena dia sangat mengasihi saudara. Dia mau memberikan mujizat kepada saudara bukan karena saudara layak menerimanya, bukan. Kita semua orang berdosa. Tapi Yesus mengasihi kita. Di dalam Yohanes 11 ada sebuah cerita. Berapa banyak di sini mau mendengar satu cerita lagi? Dalam Yohanes 11 ada sebuah cerita mengenai seorang pemuda namanya Lazarus. Semua bilang Lazarus. Pasti banyak yang tahu cerita ini. Suatu hari Lazarus itu sakit keras. Bukan sakit dia bukan. Atau pusing-pusing, bukan. Tapi sakit keras yang bisa mendatangkan maut. Sehingga dua orang saudarinya, namanya Marta dan Maria, sangat prihatin. Lalu mereka mengirim kabar pada Tuhan Yesus yang hidup pada masa itu dan berkata, Tuhan Yesus, orang yang kau kasihi, Lazarus, sedang sakit keras. Cepat datang ke kota kami, ke Betania, nama kotanya. Tapi kalau kita baca baik-baik Yohanes 11, justru Yesus tinggal lebih lama di kota di mana dia berada. Sehingga pada waktu Yesus akhirnya sampai di Betania, Lazarus sudah mati. Dan Maria dan Marta sangat sedih. Bagaimana tidak sedih? Semua kita pun sedih. Kalau ada keluarga kita yang mati, orang yang kita kasihi meninggal dunia, kita pun menangis. Apalagi mungkin Marta dan Maria ini berpikir, Lazarus satu-satunya laki-laki, dia tulang punggung keluarga. Sekarang dia sudah mati, bagaimana hidup kami? Bagaimana masa depan kami? Maria dan Marta hilang pengharapan. Banyak pertanyaan di dalam benak mereka. Kenapa Yesus lama datang? Mungkin kalau Yesus segera datang, Lazarus tidak perlu mati. Sekarang sudah terlambat. Bapak Ibu Saudara, perkataan sudah terlambat kita tidak ada yang suka. Karena sudah terlambat artinya tidak ada lagi pengharapan. Tidak ada kesempatan kedua. Tapi malam ini dalam KKR Love, GKI Brastagi membuat tema itu love, kasih. Supaya saudara tahu, dalam Yesus tidak ada kata terlambat. Karena dalam Yesus selalu ada pengharapan. Dalam Yesus selalu ada kesempatan kedua. Karena kasihnya yang besar kepada saudara. Dan karena dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Sama seperti yang terjadi dalam kisah Lazarus. Saudara baca baik-baik Yohanes 11. Apakah yang terjadi? Yesus datang ke kubur Lazarus. Dan dia berkata, Lazarus keluarlah. Maka pada saat itu juga Lazarus bangkit. Lazarus keluar daripada kuburnya. Malam ini, dimanapun saudara duduk, dimanapun saudara berdiri, Tuhan tahu nama saudara. Amen. Dan Tuhan mau membangkitkan saudara. Yes. Adakah yang mati dalam hidup saudara? Mungkin anggota tubuh saudara mati, sakit. Atau mungkin bisnis saudara yang mati. Atau mungkin damai saudara yang mati. Sukacita saudara mati. Apapun itu, Yesus tahu. Dan Yesus mau panggil nama saudara. Yesus mau saudara bangkit malam ini. Tapi supaya saudara bisa bangkit, saudara perlu iman. Tidak ada yang mustahil kepada orang yang beriman. Itu sebabnya sebentar lagi nanti Ibu Pendeta Nurwati menyampaikan firman. Dengar baik-baik. Supaya ada iman saudara. Lalu iman itu ditindakkan. Dan di tempat ini jangan ada seorang pun berkata, yalah kalau sama dia Tuhan mau sembuhkan. Saya ini orang jahat. Saya sudah buat banyak dosa. Kalau sama dia Tuhan mengasihi dia. Tapi saya tidak yakin Tuhan mengasihi saya. Apakah Tuhan mau menolong saya? Apakah Tuhan mau mengampuni saya? Apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Malam ini Yesus mau, saudara. Saudara ingat baik-baik, saya berikan perumpamaan ini. Tangan saya tadi dikasih oleh Ibu Pendeta Victoria, ada uang 100.000 yang baru. Ini uang terbesar ya. Kalau di Timor Leste kami harus pakai dolar. Syukur di Indonesia bisa pakai rupiah. Kalau saya katakan
Ini uang asli, uang baru. Bisa beli babi panggang nanti ya. Besok lah, malam ini sudah tutup. Kalau saya bilang gak ada syarat apa-apa, siapa yang mau uang ini? Kalau mau angkat tangannya. Betul-betul mau? Kalau mau bilang mau. Mau? Bagus. Saudara orang-orang jujur. Tapi uang yang baru ini, kalau saya remas di tangan saya, sudah kerunyuk dia ya, sudah tidak baru lagi, sudah sekecil ini, masih mau? Yakin mau? Maaf saudaraku ya, ini sepatu sudah dari Timor Leste, sudah banyak kotorannya. Saya buang uangnya, sudah jatuh, sudah jorok. Saya tambahi lagi joroknya. Saya pijak-pijak. Sudah yakin? Dengan sepatu saya, sudah sangat kotor. Saya ambil. Masih mau? Betul masih mau? Maaf ya saudaraku, sedikit lagi, saya mau pastikan. Cuy. Masih mau? Siapa yang mau boleh ambil dari tangan saya? Oh, siapa yang dapat? Dia yang dapat. Tuh berkat saya. Untuk kamu, karena kamu mau. Yang lain nanti baik-baik sama dia ya, biar besok ditraktir babi panggang. Berikan dia tepuk tangan. Terima kasih untuk semua yang jujur dan mau datang. Coba kita pikir baik-baik ya. Itu uang sudah kerunyuk, sudah dibuang, sudah dipijak, sudah kotor, sudah kena cuy-cuy lagi, ada kumannya. Kenapa masih mau? Bukan hanya satu lagi, berebut tadi. Puji Tuhan gak ada kecelakaan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kenapa banyak yang masih mau? Karena harganya tetap sama. Demikian dengan saudara di mata Tuhan. Saudara tetap berharga. Dia tetap mau menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, menyelamatkan saudara, karena dia mengasihi saudara. Yesus sangat mengasihi saudara. Malam ini jangan pulang tanpa Yesus, dan jangan pulang tanpa kasih dan kuasanya. Apapun kata setan berkata kau tidak berharga. Saudara seberharga nyawa Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk saudaralah Yesus mati. Itulah harga saudara. Malam ini terima Yesus, terima kasihnya, terima mujizatnya. Saudara diberkati. Saya serahkan kepada Bapak Amir. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita.